Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Haewon adalah seorang wanita lajang cantik berusia 30-an yang bekerja di sebuah bank di kota Seoul. Dia menjalani kehidupan yang sibuk sampai dia menjadi saksi kasus percobaan pembunuhan. Dan pada saat yang sama, hal-hal menjadi rumit di tempat kerja. Ketika keadaan menjadi tidak terkendali, dia terpaksa berlibur dan pergi ke kampung kakeknya, yaitu Pulau Modo. Sebuah pulau kecil yang belum berkembang. Di sana dia memiliki seorang teman masa kecil bernama Boknam yang selalu mengirim surat kepada Haewon untuk memintanya berkunjung karena Boknam sangat merindukannya, meskipun faktanya Haewon tidak pernah membaca surat-suratnya apalagi membalasnya. Saat tiba di pulau, Haewon kaget melihat semua orang memperlakukan Boknam seperti budak. Praktis sebagai satu-satunya wanita muda di pulau itu, dia adalah mainan bagi semua pria dan pekerja gratis bagi wanita. Muak dengan perlakuan yang tidak manusiawi, Boknam telah mencoba melarikan diri dari pulau tersebut beberapa kali di masa lalu, tetapi selalu gagal. Dia memohon Haewon untuk membantunya melarikan diri dari tempat itu. Tetapi Haewon tetap acuh tak acuh karena dia tidak ingin terlibat dalam situasi yang rumit. Mungkinkah Boknam berhasil keluar dari pulau tersebut? Lanjut guys. Film dimulai memperlihatkan seorang wanita yang dianiaya oleh dua orang pria di sebuah jalanan negara Korea. Wanita ini meminta tolong kepada orang-orang yang berada di dalam mobil, namun tak ada yang memperdulikannya sama sekali. Lalu scenes berpindah kepada seorang wanita yang bernama Haewon, pekerja bank swasta yang berada di kota Seoul. Terlihat dia sedang melayani seorang ibu-ibu tua nasabah yang meminta tolong kepadanya agar ibu ini mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Namun Haewon mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan pinjaman karena alasan tertentu. Ibu tua ini memohon kepadanya, namun dia bersikeras hingga sampai membentaknya. Seisi kantor pun tercengang melihatnya. Lalu dia pun permisi keluar untuk mencari udara segar. Seketika, wanita ini berada di kantor polisi untuk menjadi saksi penganiayaan seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Polisi menunjukkan tampang pelaku tersebut kepada Haewon. Namun dia mengaku tidak mengetahui apakah kedua orang itu pelaku atau tidak. Wanita ini tidak mau menjadi saksi dan terlibat dalam hal tersebut. Dia khawatir jika dia menjadi saksi maka keselamatannya akan terancam. Akhirnya kedua pria ini pun dibebaskan oleh polisi. Seketika, Haewon pun kembali. Sewaktu di parkiran, seorang bapak-bapak mengejar Haewon dan memintanya untuk mengakui bahwa dia melihat kedua orang itu. Namun wanita ini acuh tak acuh hingga bapak tersebut pun diseret ke dalam kantor polisi. Lalu dia dihadang oleh berandalan-berandalan tersebut dan menakutinya agar tetap menutup mulut dan jangan coba-coba menjerat mereka. Haewon pun terdiam melihat ancaman tersebut. Setibanya di kantor, dia melihat rekan kerjanya membantu ibu nasabah yang dibentak oleh Haewon. Dia pun segera mengajak bicara rekan kerjanya tersebut kenapa membantu ibu itu. Dia pun mengatakan bahwa dia kasihan melihat kondisi ibu itu hingga dia berusaha berbicara kepada manajer dan membantunya. Haewon di sini berburuk sangka kepadanya bahwa dia menganggap rekan kerjanya ini mencari muka kepada bos mereka. Seketika dirinya berada dalam toilet. Sambil membalas pesan dari kekasihnya, dia melihat seseorang dengan sandal berwarna pink melintas di lokasi itu. Tanpa dia sadari, dia terkunci di dalam. Kemudian lampu pun dimatikan. Dia pun coba memanggil keluar dan meminta agar dibukakan, namun tak ada satupun orang di tempat itu. Lalu wanita ini pun memanjat pintu toilet tersebut dan berhasil keluar. Dia mengira itu adalah ulah rekan kerjanya yang ditegurnya tadi. Dengan wajah kesal, Haewon pun menampar temannya ini. Padahal itu adalah ulah dari seorang cleaning service yang kesal melihat Haewon karena tidak membantu nasabah bank tersebut dan menguncinya di toilet. Dia sudah berburuk sangka kepada rekannya. Hal itu membuatnya dipanggil manajer dan ditegur. Dia pun diminta untuk mengambil cuti beberapa minggu agar bisa menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Haewon pun mendapat begitu banyak surat dari Pak Pos yang dimana kotak suratnya sudah menumpuk dan tak pernah diambilnya selama ini. Surat-surat itu dari temannya di kampung yang merindukan dirinya. Haewon pun pergi berlibur pulang ke kampung kakeknya di Pulau Modo, di mana pulau tersebut di seberang lautan dan harus menaiki kapal untuk menuju ke sana. Supir dari kapal tersebut, juga orang kampung itu, coba mengajak Haewon mengobrol. Dia pun teringat bahwa masa kecil Haewon berada di kampung itu dan dia masih terlihat cantik seperti dulu. Sesampainya di sana, Boknam teman masa kecilnya sudah menunggu kedatangannya. Boknam sangat senang melihat Haewon akhirnya pulang ke kampung mereka. Terlihat tak banyak orang di kampung itu. Para orang-orang tua yang bekerja berkebun menanam kentang, sayur mayur dan lain-lain.
Mereka pun menyambut Haiwon yang dimana kakeknya adalah orang yang cukup dipandang di kampung ini. Boknam lalu mengenalkan suaminya dan adik iparnya. Seketika muncul bibi dari suami Boknam yang terlihat sinis kepada Haiwon. Tanpa sebab yang jelas, dia menunjukkan rasa ketidaksenangannya pada wanita ini. Lalu tak lama, Boknam pun mengajak Haiwon untuk beristirahat dan makan siang. Boknam memiliki seorang anak perempuan yang cantik dan masih kecil. Kakek Haiwon sudah 15 tahun meninggal. Tempat itu cukup bersih dan dirawat oleh Boknam. Di tengah malam, keluarga kecil ini pun makan bersama. Suami Boknam adalah pria yang kasar dan suka memukulinya. Boknam cukup tertekan batin hidup bersamanya. Malam ini suaminya pergi memancing ikan bersama anaknya. Dan seketika Boknam pun ditiduri oleh adik iparnya sendiri. Dirinya di kampung itu sudah menjadi wanita pemuas mereka berdua, baik suaminya maupun adik iparnya. Dan dirinya kerap mendapat siksaan dari suaminya yang temperamental. Hidupnya benar-benar tersiksa dan tak bahagia. Pagi pun tiba. Mereka bergotong royong memperbaiki atap rumah. Ibu-ibu tua tetangga pun menyiapkan air teh untuk keduanya. Boknam mengaduk semen dan dipekerjakan seperti budak oleh mereka. Hanya ada 2 lelaki di kampung ini, yaitu suami Boknam dan adiknya. Pekerjaan mereka menangkap ikan, menjual madu, dan lain-lain. Ibu-ibu tua di kampung ini sangat membutuhkan perhatian mereka karena banyak hal yang tak bisa mereka lakukan sendiri dan harus dibantu oleh kedua pria ini. Itulah mengapa suami Boknam selalu dibiarkan oleh bibinya jika suaminya berbuat salah. Lalu Boknam pun mengajak Haiwon mandi di sungai. Dia mengingatkan Haiwon tentang masa kecil mereka yang terbiasa bermain air di tempat ini. Beberapa hari kemudian, turunlah seorang wanita cantik yang masih terlihat muda dari kapal menuju ke tempat itu. Wanita ini adalah pelacur yang disewa oleh suami Boknam untuk memuaskan nafsunya. Boknam dan penduduk kampung mengetahui soal itu, namun mereka membiarkannya. Boknam tak berani melarang suaminya karena akan berakibat fatal buatnya. Tiba-tiba, Haiwon dan anaknya muncul. Segera Boknam meminta mereka untuk pergi. Wanita pelacur ini pun coba mendekati Boknam dan mengajaknya mengobrol. Dia mengatakan bahwa Boknam harus pergi ke Seoul yang dimana hidupnya akan berubah, tidak menderita seperti ini. Namun dia memikirkan anaknya yang butuh kasih sayang seorang ayah. Walaupun dalam hatinya ingin pergi dan meninggalkan ini semua. Di saat Boknam sedang bekerja mengambil madu, suaminya yang malas meminta agar dia menyiapkan makan siangnya. Boknam mengatakan bahwa dia masih bekerja hingga membuatnya marah dan melemparnya. Kontan hal itu membuat para lebah merasa terganggu dan menyerbu Boknam. Dia pun kocar-kacir menghindarinya. Suaminya yang pemarah ini pun mengatakan padanya agar segera mengumpulkan sisa madu tersebut. Boknam mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan mengerjakannya. Seketika suaminya ini pun melemparnya dengan bantalan kayu sampai membuat dirinya terjatuh. Perlakuan suaminya yang sangat kasar kepadanya baik secara fisik maupun mental. Seolah dirinya dianggap sampah oleh suaminya sendiri dan tak ada satupun yang membela dirinya di kampung itu. Kemudian, Haiwon pun berbicara kepada temannya ini bahwa mengapa dia bertahan dengan keadaan yang menderita. Bahkan dia diam saja melihat suaminya bercinta dengan orang lain. Dengan senyum simpul, Boknam pun menjawab bahwa mereka tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Haiwon tak habis pikir melihatnya hingga tak bisa berkata apapun. Sore pun tiba, Boknam yang ceria pun mengangkat jemuran. Tanpa sengaja, dia melihat anaknya yang masih bocah ini bermakeup di depan cermin. Dia pun menanyakan soal itu. Anaknya menjawab bahwa dia juga ingin dicintai oleh ayahnya. Boknam mengira pelacur tersebut memberikan anaknya alat-alat makeup, padahal suaminya yang membelikan itu semua untuknya. Boknam yang mendengar penjelasan anaknya yang polos ini pun langsung mendidih. Seakan-akan anaknya ini dipersiapkan suaminya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Dan tiba-tiba suaminya pun masuk ke dalam dan menendang Boknam saat itu juga. Dengan penuh rasa kesal, Boknam pun mengambil celurit dan ingin membunuhnya. Namun dia masih menahan amarahnya dan hal itu tak jadi dia lakukan. Haiwon yang akan pulang besok pun mengemas barang-barangnya. Boknam mendatanginya dan berkata bahwa dia ingin ikut ke Seoul bersama Haiwon. Namun sepertinya Haiwon tidak bisa membawa mereka dengan alasan bahwa kehidupan di sana juga berat seperti di sini. Boknam mengingatkan Haiwon bahwa dia pernah berjanji akan membawanya ke Seoul sekitar 15 tahun yang lalu. Dia pun mengatakan bahwa setelah urusannya selesai maka dia akan menjemput Boknam. Haiwon memahami apa yang dirasakan sahabatnya ini, namun dia juga tak bisa berbuat banyak. Ternyata percakapan mereka didengar oleh salah seorang ibu-ibu tetangga dan dia melaporkan pada bibi dari suaminya tentang hal itu. Keesokannya, Haiwon pun bercengkrama dengan anaknya Boknam sambil memandang lautan yang begitu indah.
Tiba-tiba, bibi dari suaminya Boknam pun muncul yang dari awal tidak senang atas kedatangan Haewon. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk membawa anak kecil ini pulang dan mengingatkan Haewon agar pergi secepatnya dari tempat itu. Bibi ini menjelekkan Boknam kepada Haewon bahwa dia adalah pembohong besar. Bibinya ini menutupi kelakuan suaminya Boknam di depan Haewon. Namun Haewon tak percaya begitu saja. Dia pun ingin polisi segera melacak kasus KDRT yang dialami Boknam. Bibinya ini pun mengatakan bahwa anaknya Boknam tersebut tak jelas siapa bapaknya, karena semua orang pernah bercinta dengannya. Haewon pun kaget mendengar hal itu. Boknam yang sudah tak tahan dan ingin segera pergi, lalu dia pun mencuri uang suaminya dan membawa kabur anaknya dari kampung itu. Dia berencana akan ke Seoul dengan wanita pelacur yang sering disewa suaminya. Kapal yang mereka tumpangi adalah punya teman suaminya dan juga orang di kampung itu. Boknam menyadari bahwa dia pasti tak bisa dipercaya dan dugaannya benar. Supir kapal ini sengaja berlama-lama berangkat karena dia tahu suami Boknam akan datang. Dia pun dihajar sama suaminya yang kejam. Ibu-ibu tua tersebut hanya bisa melihat tanpa mau melerai sedikit pun. Anak Boknam yang coba menarik ayahnya dengan menggigitnya didorong keras sampai kepalanya terbentur batu dan tewas seketika. Semua pun terdiam melihat kejadian itu. Boknam murka kepada suaminya. Dia sangat menyayangi putrinya ini. Dia tak menyangka akhirnya putrinya tewas di tangan suaminya sendiri. Kemudian datanglah seorang sipir penjara dari kota Seoul yang juga orang kampung itu. Dia dihubungi bibi suaminya Boknam untuk mengadukan hal itu. Mereka memfitnah Boknam telah membunuh putrinya sendiri. Boknam ditanya oleh pria ini apakah benar dia telah membunuh anaknya. Wanita ini pun mengatakan bahwa suaminya yang telah mendorong anaknya hingga kepalanya terbentur dan tewas. Namun karena tak ada saksi mata, pria ini pun tak mempercayainya. Seketika muncullah Haewon. Pria ini pun menanyainya. Haewon tidak menjawab apapun. Dia tak mau menjadi saksi atas kematian anak sahabatnya. Akhirnya pria itu pun kembali. Di tengah malam, adik ipar Boknam coba ingin memperkosa Haewon yang dalam kondisi pingsan karena diberinya obat. Namun aksi itu diketahui oleh Boknam dan dia pun segera mengambil tindakan untuk mengusir pria ini. Boknam pun teringat masa kecilnya saat bermain seruling bersama Haewon. Saat itu bocah-bocah coba mengganggu Haewon dan dia pun melindunginya hingga sampai membuat seruling itu patah. Atas kematian putrinya, Boknam pun seperti orang gila. Dia tak lagi semangat dan ceria menjalani hari-harinya. Begitupun suaminya tetap berlaku kasar padanya. Hingga tiba di mana suami dan adik iparnya pergi ke kota untuk menjual madu hasil panen. Tinggallah hanya wanita-wanita di kampung itu. Seperti biasa mereka akan kembali dalam 3-4 hari. Boknam pun bekerja seperti biasa. Dia menanam kentang sementara ibu-ibu tua yang lain bersantai di balai. Boknam yang sudah dendam membara akibat perlakuan mereka kepadanya, maka mengambil tindakan untuk membalaskan dendamnya pada mereka. Dia yang selama ini wanita ceria dan rajin pun berubah menjadi psikopat dan membantai ibu-ibu di kampung itu. 참으면 병 생긴다네. Kejadian itu begitu cepat, hingga bibi dari suaminya ini pun terkejut melihat rekan-rekannya sudah tewas. Sampai larut malam dia pun bersembunyi di tengah ladang. Wanita ini pun terus memburunya. Pagi pun tiba, terlihat Haewon yang sedang berbicara kepada orang tua ini yang mengatakan bahwa Boknam sudah gila dan membunuh semua orang. Haewon menganggap bibinya ini hanya bercanda, hingga tiba-tiba Boknam pun muncul di hadapan mereka dan menampar Haewon lalu mengejar wanita tua tersebut. Sampailah ke ujung tebing. Wanita tua ini pun pucat melihat Boknam yang coba mendekatinya. Dia coba memohon agar Boknam memaafkannya. Namun Boknam yang sudah murka tak lagi memiliki belas kasihan, hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. 물질만 50년을 넘게 한 년이야. Lalu suami Boknam dan adik iparnya pun kembali. Mereka melihat kampung itu sunyi dan tak mengetahui kemana semua orang. Lalu tanpa disadari adiknya Boknam yang sedang mencuci muka, dia pun dipenggal oleh wanita yang satu ini.
Haiwan yang melihat kejadian itu pun berlari dengan penuh ketakutan. Dia tak menyangka teman baiknya ini sudah berubah menjadi pembunuh. Lalu suami Bok-nam dan supir kapal tanpa sengaja melihat kepala adiknya sudah tergantung di batang pohon. Sontak membuat keduanya kaget setengah mati. Di saat yang sama, Bok-nam pun menyerang keduanya dengan celurit, hingga membuat tangan pria supir kapal pun terluka. Lalu dia pun menyerang suaminya. Namun Bok-nam kalah dan terdesak. Suaminya pun menghajarnya habis-habisan. 뒤지려면 너나 뒤지면 되잖여. 넌 나한테 한 번도 정을 진 적이 없어. Haiwan yang masih berada di situ hanya bisa melihat suaminya Bok-nam memukulinya tanpa bisa berbuat apapun. Lalu suaminya ini segera mengambil pisau dan ingin membunuh istrinya sendiri. Tapi kali ini dihalangi oleh Haiwan sampai membuat suaminya murka dan memukulnya. Dia mengatakan pada Bok-nam bahwa Haiwan akan dijadikannya sebagai istri barunya. Hingga tanpa dia sadari, Bok-nam pun berpura-pura merayunya dengan tujuan untuk menghabisi nyawanya. 자기한테 미안해. Seperti orang yang kesurupan, Bok-nam menikam suaminya berkali-kali untuk memuaskan dendamnya atas penderitaan yang selama ini dia rasakan. 아파요. Haiwan dan supir kapal yang melihat Bok-nam semakin menggila segera melarikan diri secepatnya. Namun mereka tidak sadar bahwa tali kapal tersebut belum dilepaskan, hingga membuat Bok-nam sempat untuk mengejar keduanya. Dengan cepat dia pun menebas pria ini, namun ditangkis olehnya, hingga keduanya terjun ke laut. Di saat yang sama, Haiwan coba menghidupkan kapal dan segera pergi. Ternyata baling-baling kapal pun menewaskan pria tersebut. Bok-nam masih selamat dari kejadian itu. Hanya pria itu yang tewas. Dia pun segera bergegas pergi ke Seoul. Sesaat kita dialihkan saat kejadian tewasnya putri Bok-nam, di mana Haiwan ternyata melihat kejadian itu dari kejauhan. Dia tahu bahwa yang membunuh putrinya Bok-nam adalah suaminya sendiri. Namun dia tak mau menjadi saksi atas kejadian itu. Sama seperti di awal film, saat ditanyai polisi soal wajah berandalan namun dia tak bersaksi, padahal dia mengetahui tampang mereka. Itulah yang membuat Bok-nam kecewa kepada temannya itu dan pergi ke Seoul untuk membunuhnya. Ternyata dia dendam kepada Haiwan yang tak mau menolongnya saat ditanyai oleh sipir penjara sewaktu putrinya tewas. Lalu adegan kembali ke kantor polisi, yang dimana Haiwan terkejut melihat Bok-nam sudah berada di sampingnya untuk membantainya. Dia pun lari ke bawah mencari pertolongan. Ternyata sipir tersebut sudah tewas di tangan Bok-nam. Pintu yang digembok olehnya membuat Haiwan tak bisa pergi kemana-mana. Keduanya pun saling baku hantam di dalam kantor polisi tersebut. Haiwan yang terpojok pun mengunci dirinya di dalam sel agar Bok-nam tak bisa membunuhnya. Lalu dia mengambil seruling Haiwan dan memintanya untuk memainkannya. Tanpa diduga, sipir tersebut ternyata masih hidup dan menembak Bok-nam. Dia pun segera mengambil palu besar yang ada di meja tersebut dan menghabisi nyawanya. Lalu dengan perut yang terluka, perlahan dia mendekati Haiwan. Namun dengan cepat, Haiwan pun menusuknya dengan patahan seruling yang diberikan Bok-nam tadi kepadanya. Akhirnya, Bok-nam pun tewas di tangan sahabatnya sendiri. Haiwan pun sempat diminta Bok-nam untuk memainkan seruling itu. Dia menyesal karena tidak mau membela temannya di saat kesaksiannya sangat dibutuhkan Bok-nam saat itu. Akhirnya, setelah kejadian itu, Haiwan pun mulai berani menjadi saksi mata atas apa yang dilihatnya. Dia mengadukan ke polisi bahwa merekalah berandalan yang menyiksa seorang wanita di tengah kota. Sejak saat itu, Haiwan pun berubah untuk berani bersuara agar orang lain mendapat keadilan. Dia pun mulai membaca surat-surat sahabatnya yang selama ini tak pernah dia buka sama sekali. Film pun selesai.